Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki, NIM 12320201005. Ini teh adalah tugas UAS dari mata kuliah PKN. Nah, jadi kita teh disuruh menjawab 4 soal ya. Nah, jawaban yang pertama itu, HAM itu sebelumnya belum dikenal oleh Islam, tapi secara normatif atau secara aturan dan norma, ajaran-ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan HAM. Nah, contoh contoh ketidak bertentangan ajaran agama Islam dengan HAM itu apa aja sih, Cena? Contoh salah satunya ya, yaitu perlindungan terhadap kesehatan. Nah, jadi di HAM itu ada perlindungan terhadap kesehatan. Nah, sama halnya dengan di ajaran-ajaran Islam disyariatkan bahwa kita sebagai manusia diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesehatan tubuh kita seperti itu. Namun di masyarakat pada saat ini ya masih sering gitu memikirkan bahwa kalau misalkan HAM itu tidak relevan dengan ajaran-ajaran Islam seperti itu. Itu teh alasannya teh kayak HAM itu masih pemikiran barat ya seperti itu. Contoh dari ketidakrelevannya HAM dengan ajaran Islam itu yaitu salah satunya ya, salah satunya itu keadilan terhadap hukuman mati seperti itu. Jadi kayak misalkan di HAM itu di ajaran Islam itu kayak kita membunuh seorang muslim kita akan dihukum mati. Nah, tapi kalau misalkan dalam HAM itu kayak tidak kemanusiaan ya. Jadi di dalam HAM itu diatur lagi seperti itu. Itu ya, terima kasih. Itu adalah jawaban nomor 1 ya. Terus kita akan menjawab persoalan nomor kedua, yaitu jawabannya adalah jadi legislatif itu adalah lembaga yang membuat kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan tertentu. Nah, perannya terhadap nasionalisme itu jadi dia teh harus ya pasti harus gitu membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan keadilan atau kenasionalismean. Nah, bisa seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu eksekutif. Eksekutif itu adalah lembaga yang menjalankan aturan atau kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Nah, selanjutnya yaitu adalah yudikatif. Yudikatif mah itu mah mengawasi bidang eksekutif dan juga legislatif atau mengawasi kebijakan-kebijakannya seperti itu. Nah, itu juga sangat berperan penting ya untuk pengawasan terhadap bidang-bidang atau bukan bidang-bidang lembaga-lembaga yang lain. Nah, ketika tiga-tiga lembaga yang tadi telah saya jelaskan ya, itu mereka menjalankannya dengan benar atau seimbang lah ya. Kayak misalkan legislatif dia membuat kebijakan-kebijakan nasionalis yang sangat tepat atau yang sangat relevan lah ya. Nah, itu juga penting ya. Terus eksekutif dia tuh menjalankan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh legislatif seperti itu. Dan yang terakhir adalah yudikatif, itu mah pengawasan. Itu teh sangat berperan penting terhadap negara yang nasionalis agar menjadi negara yang nasionalis seperti itu. Terima kasih. Yaitu yang ketiga, saya akan menjawab soal nomor 3 ya. Jadi ya itu teh benar ya. Jadi itu teh bisa dihubungkan dengan masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad seperti itu. Jadi yaitu aspek yang pertama teh agama sebagai sumbernya. Nah, di masyarakat Madinah pada masa Rasulullah juga itu teh mengandung atau melandaskan tentang agama Islam seperti itu. Nah, aspek kedua yaitu peradaban sebagai prosesnya. Nah, jadi pembangunan masyarakat Madinah itu melibatkan proses peradaban yang menggabungkan berbagai suku, agama, dan juga latar belakang yang harmonis. Nah, jadi itu teh mereka teh melakukan itu semua teh secara harmonis. Nah,
Terus Nabi Muhammad juga mendorong proses pengembangan peradaban yang berfokus pada kesejahteraan umat serta pembangunan sosial, ekonomi, politik dan yang berkelanjutan. Nah, seperti itu. Aspek yang ketiga yaitu masyarakat kota sebagai hasilnya. Jadi dulu teh Madinah itu adalah kota yang kecil. Nah, sekarang itu menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial. Nah, itu teh. Jadi seperti itu. Itu teh hasilnya seperti itu. Selanjutnya yaitu jawaban dari nomor keempat, yaitu jadi ada banyak ya upaya-upayanya itu, yaitu contohnya salah satunya yaitu kita teh membangun komunitas, kayak misalkan komunitas anti radikalisme seperti itu. Terus yang kedua yaitu kita mengadakan seminar-seminar, kayak misalkan pemerintah teh mengadakan seminar tentang pentingnya menghindari radikalisme. Nah, itu bisa. Terus kita bisa masuk ke misalkan ke ranah pendidikan. Nah, kita bisa juga. Jadi dalam pendidikan teh kita masukkan gitu unsur-unsur kayak misalkan pentingnya menghindari radikalisme seperti itu. Ya, terima kasih, ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.